Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penggemar video saya. Saat ini malam Rabu. Ini ada rencana untuk membesuk ngindangi wong loro. Jadi pernah bule saya, artinya adik dari almarhumah mbokku, adik daripada ibu saya. Kemudian yang satu lagi pernah kakak ipar saya, istri dari almarhum kakak saya. Sekarang persiapan untuk nggo jajan, membawa buah untuk oleh-oleh penunggu dan juga yang sakit. Kalau bule saya sakitnya pun sepuh, sudah tua, jadi sudah tua, keadaan tubuhnya usianya sudah 80 tahun lebih. Jadi sudah sakit yang cukup parah. Sudah di rumah sakit seminggu lebih, tapi kondisinya belum begitu bagus. Kemudian yang satu, yang istri daripada kakak saya almarhum, ini karena kecelakaan. Jadi ketika menyeberang ke sebelah utara dari rumahnya, ibu naik kecelakaan, ketabrak sepeda motor, sehingga ada bagian tulang pundak yang depan tulang apa itu namanya, ini bermasalah, jadi patah. Rencananya hari ini perlu diadakan operasi ringan. Mudah-mudahan kalau menjadi operasi nanti berjalan dengan lancar. Sementara sekarang saja, nanti kita sambung kisah perjalanan saya dengan anak dan menantu saya. Makan sekian dulu. Sekarang pada tahapan pengambilan gambar kedua. Toko perapatan Jepun. Jadi kalau perapatan Jepun ini bagi saya itu terlalu familiar. Kenapa? Karena memang sejak kecil, pas SMP, kemudian semea, dan kemudian sampai nyambut gawe dan sampai pensiun, ya kalau ke Tulungagung, ke tempat kerja maupun ke sekolah, pasti melewati jalan-jalan yang ada di depan ini. Ini sampai di Kelurahan Bago. Jadi yang sebelah barat kui melok Bago, yang sebelah timur kalau nggak keliru Jepun, kemudian di sebelah utaranya Kelurahan Patian. Jadi kita nyampe di Doplangan Sepur Bago. Doplangan Sepur, yang tentu yang namanya Sepur itu semua peninggalan zaman Belanda. Di Sepur dan pabrik gula itu peninggalan Belanda semua. Belum ada kisahnya pemerintah kita saat ini, terutama di Jawa niku gawe rel sepur atau stasiun sepur, kecuali hanya menambah yang telah ada. Jadi tidak gawe baru, kalaupun toh membuat baru sebagian kecil. Jadi kebanyakan masih peninggalan Belanda. Coba Anda persani dengan delok stasiun itu modelnya semua model zaman Belanda. Jadi bangunannya mesti tinggi-tinggi, bangunannya mesti dur-dur. Jadi ciri khas bangunan zaman Belanda itu, rumah maupun kantor-kantor pemerintah Belanda itu pasti tinggi-tinggi, dur-dur. Mungkin pada waktu itu juga diseimbangkan dengan tinggi posturnya orang-orang barat, jadi dur-dur. Sekarang ini nyampe di perempatan Bang Jatim. Bang Jatim ini nggone nek dadi pegawai ngono kan nggone gampang utang ya ning Bang Jatim. Sementara ke sebelah barat sana itu kantor Polres Tulungagung.
Nah ini yang BTA ini, biyen BTA tempatnya kantor-kantor atau perusahaan Batik Tulungagung. Sekarang BTA malah di rumah makan Bebek Teman Ayam. Panggah BTA singkatan nih, Bebek Teman Ayam. Ini gacuan mie pedas, katanya enak, tapi saya juga nggak tertarik sama sekali. Los wonge beyak dina ra wis. Sementara kita cek dulu. Sekarang sudah ke utara, perempatan Prayit. Kenapa Prayit? Dulu itu ada praktek dokter namanya dokter Prayit, makanya sampai sekarang perempatan ini disebut perempatan Prayit. Jadi kalau kita naik bus dari utara, dari Surabaya dan sebagainya, itu pasti mandekin yang kuno, pasti Prayit. Jadi kalau di Prayit pasti mandek di perempatan itu. Jadi udah hafal, semua awak bus itu pasti hafal Prayit. Sekarang kita berada di dulu rumah sakit lama, saya ini malah jadi kantor dinas kesehatan Kabupaten Tulungagung. Jadi fasilitas rumah sakit mbiyen kuwi diganti fasilitas kantor. Jadi kalau tidak salah tahun berapa ya, mungkin 80 atau 90-an dipindah ke rumah sakit yang rencananya kita besok ke sana ngindangi wong loro rono. Jadi dari sini belok ke kanan timur, ke timur. Di jalan ini kan ben rada sepi, makanya lampu-lampunya itu gelap. Karena saat perkantoran itu tuh pakai rumah tinggal pun memang sepi di sini. Jadi, lampunya kiri kanan sepi, karena di video ini mesti peteng gelap. Nah, kelihatan bagian-bagian jalan maupun bagian rumah itu tidak kelihatan. Kadang udah nyampe di pertigaan di sebelah barat kulon nih, rumah sakit Dr. SK. Nah, kenapa dikatakan Dr. SK? Dulu memang termasuk dokter yang pertama yang berjasa bagi kesehatan masyarakat Tulungagung, itu namanya Dr. SK. Dr. SK itu praktekin yang kulon, daerah sekitar Geduk, daerah Kretek kalau nggak salah, di sana. Jadi saya masih ingat praktek Dr. SK itu di situ. Jadi karena jasanya begitu besar bagi kesehatan masyarakat Kabupaten Tulungagung, maka ini mas sebelah utara, jadi dikatakan rumah sakit Dr. SK. Sekarang kita menuju ke tempat parkir. Parkir itu semua berada di sebelah sini. Singitan mas, singitan minggu singitan. Oh ya wes. Jadi mohon maaf nih, ini tadi ngomongnya terekam kamera. Jadi kita parkirnya ganti neng gini ke Wabe di sini. Nah untuk yang resmi parkir Kabupaten Rumah Sakit Dr. SK, tapi yang diusahakan oleh masyarakat, wi nggone neng kulon. Apa tanganmu datang. Jadi ini tempat resminya di sini. Jadi dua tak ndulak nang kono kuwi krap ngono lek mbiyen kan enggak. Jadi kita masuk di tempat parkir. Tempat parkir khusus, sekali lagi khusus Rumah Sakit Dr. SK. Jadi bagi ini masih baru sekitar 1 bulan lah, 1-2 bulan, masih sekitar 1-2 bulan. Parkirnya menyatu di sini semua. Jadi bagi anda yang dari luar kota maupun dari dalam kota tapi durung terbiasa, tidak bingung gulai tempat parkirnya di sini.
tidak di dalam komplek rumah sakit seperti tahun-tahun atau waktu-waktu sebelumnya. Jadi kita parkirnya di sini. Sementara itu aja dulu, nanti kita sambung lagi. Ini berapa kendaraan yang diparkir di sini. Jadi sepeda motornya nggone ning ngetan sebelah timur, tapi untuk mobil ini di sebelah barat. Sebagian mobil-mobil yang diparkir di sini. Jadi bagi Anda yang membawa mobil, jangan khawatir. Tempat parkirnya sekarang tuh luas, ombo banget. Nah, seperti ini. Di tempat, setelah dari tempat parkir lewati lorong-lorong sini. Jadi lorong-lorong biasa kalau siang hari dipakai untuk antri para pasien yang akan berobat. Tempatnya di bagian paling selatan dari Rumah Sakit Dr. SK Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu berada di lantai bawah. Ini tadi barusan besok di ruang atas. Jadi ruangnya Budenya anak saya, jadi istrinya almarhum kakak saya. Ini di Geraha Mandiri, lantai bawah, kayak hotel. Rumah sakitnya seperti hotel, jadi ber-AC. Tapi namanya orang sakit ya iso ya rasa loro, apa penak omahe dhewe ning elek kaya apa nek rumahnya sendiri ya pasti jadi harapan. Jadi kalau bisa enggak usah sakit. Kalau boleh memilih enggak usah sakit. Ini lorong-lorongnya agak gelap. Sementara gitu aja. Ini di salah satu lorong di mana bule saya ini dirawat. Ruang R Bougainville, dia berada di salah satu ruang di situ. Karena tujuan untuk kita membesuk itu sudah nyampe ke sini. Jadi pasiennya wokeh banget. Sementara tidak melihat orang sakit, nanti kasihan kalau di video. Begitu untuk kunjungan ke salah satu keluarga, 2 orang keluarga. Sampai di saja dulu. Persiapan mau pulang. Jadi nek kunjung mau wis cukup, sudah cukup. Jadi sekarang depan mau kembali ke gubuknya, kembali ke rumah. Jadi kalau seperti ini kita membayangkan seperti tempat parkir hotel bintang. Jadi tadi di Geraha Mandiri di lantai 4. Tim munggahnya yo nek aku pakai tangga biasa, kalau nggak mau payah ya pakai lift. Kan ada lokasi parkirnya gitu aja. Jadi lokasi parkir ini sebelah timur rumah sakit. Kalau dulu di dalam rumah sakit, sekarang di luar rumah sakit. Itu aja sementara cerita tentang rumah parkir.